Worship His holy name. Sing like never before. Oh my heart, I worship Your holy name. The sun's come up and the new day coming. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. How eager and Lord to anger. And for some reason I will go to God. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Glory be the Spirit of God. Let's do that, our God is able. In His name we offer come, for the Lord our God is able. God is with us, He will make us start and never leave us. He will never leave us. He will make us. He will never leave us. He will never leave us.
Kuasa Injil air dan roh. Matius 13 ayat 31 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 suka sampai khamir seluruhnya. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Adalah kerinduan dan pengharapan saya bahwa Injil air dan roh akan disebarkan dengan penuh kuasa di seluruh dunia. Saya yakin bahwa Allah akan membukakan pintu bagi seluruh dunia, termasuk di daerah-daerah yang belum terjangkau di dunia ini, sehingga Injil air dan roh bisa diberitakan di segala tempat. Saya yakin bahwa Injil yang benar akan disebarkan dengan luar biasa di seluruh dunia, dan bahwa Injil itu akan memberi kesaksian sepenuhnya kepada semua manusia yang mencari kebenaran, tanpa ada yang tertinggal. Saya yakin bahwa biar bagaimanapun kerinduan kita, amanat agung dari Allah yang mewartakan Injil air dan roh ke seluruh dunia pasti akan digenapi dengan segera. Saya juga yakin bahwa melalui kita Allah akan memberitakan Injil ke seluruh dunia, karena inilah yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Allah. Allah juga adalah penguasa sejarah dunia sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 127 ayat 1. "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Ini adalah seperti kenyataan yang dialami oleh orang Korea Selatan yang mencapai semifinal dalam Piala Dunia 2002.
Negara saya, Korea Selatan, tidak pernah bertahan melewati putaran pertama pertandingan Piala Dunia dan bahkan tidak pernah memenangkan satu pertandingan pun. Akan tetapi dalam Piala Dunia itu mereka sampai ke semifinal. Saya yakin bahwa hal itu merupakan pemeliharaan dan berkat Allah yang ajaib. Untuk memberitakan Injil air dan roh ke seluruh dunia, Allah memastikan bahwa negara Korea Selatan terlebih dahulu menjadi terkenal di seluruh dunia. Saya yakin bahwa Allah menolong orang-orang di berbagai penjuru dunia yang berusaha mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Saya yakin bahwa Anda semua sangat rindu untuk melayani Injil kebenaran Allah. Karena itu, kita harus berdoa lebih tekun untuk penyebaran Injil air dan roh. Kita membutuhkan lebih banyak alat material untuk mendukung pelayanan utama kita, yaitu pelayanan literatur. Tuhan kita memberikan nasihat kepada kita. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Lukas 16 ayat 9. Akan tetapi, kita tidak akan pernah bisa cukup dalam mendukung pelayanan Injil dengan menggunakan milik kita karena keterbatasan kita sendiri. Karena itu, kita harus berdoa kepada Allah untuk memberikan kepada kita alat material. Saya yakin bahwa kalau kita berdoa kepada Allah, Ia akan memberikan kepada kita berkat materi yang jauh lebih besar dari yang kita miliki sekarang, dan Ia akan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena untuk pemberitaan Injil, kita meminta alat keuangan. Saya yakin Allah memahami hal ini lebih baik dibandingkan dengan kita dan akan menjawab doa kita. Kita berdoa kepada Allah dengan percaya kepadanya. Yang harus kita lakukan adalah meminta pertolongan Allah dengan menempatkan iman kita kepadanya dan memberitakan Injil air dan roh ke seluruh dunia. Ketika kita bekerja keras dengan iman untuk memberitakan Injil air dan roh, Allah akan mendengar doa kita dan bekerja dengan penuh kuasa. Allah sangat berkenan ketika kita memberitakan Injil air dan roh ke seluruh dunia. Saya yakin bahwa Injil yang benar ini akan semakin disebarkan lebih dari yang ada sekarang, sehingga tidak akan ada seorang pun yang tidak mendengar Injil air dan roh. Inilah kerinduan saya yang terbesar, bahwa Tuhan akan melakukan semuanya ini dalam beberapa tahun mendatang. Apakah kuasa Injil air dan roh yang seumpama biji sesawi? Kita baru saja membuka Matius 13 ayat 31 sampai 43. Ayat 31 dan 32 mengatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah seperti biji sesawi yang ditaburkan seseorang di ladangnya. Tuhan kita mengatakan bahwa biji sesawi adalah yang terkecil di antara segala jenis benih, tetapi ketika ia bertumbuh,
ia menjadi lebih besar dari sayuran yang lain dan bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang dan bersarang di cabang-cabangnya. Tuhan kita sedang berbicara mengenai kuasa-kuasa dari Injil melalui perumpamaan dalam bagian ini. Dengan cara lain, bisa dikatakan bahwa melalui kuasa dari Injil yang benar, Allah sudah memampukan orang-orang berdosa untuk menerima pengampunan dosa, dimerdekakan dari pengampunan dosa-dosa yang membelenggunya, dan dengan itu menerima kehidupan yang baru yang penuh kedamaian. Singkatnya, bagian ini menjelaskan kepada kita mengenai bagaimana kuasa Injil air dan Roh bekerja untuk melebarkan kerajaannya. Di dalam perumpamaan ini, kerajaan surga di sini menunjuk kepada kerajaan Allah, dan biji sesawi di sini menunjuk kepada air. Ketika orang pertama kali bertemu Injil air dan Roh, ketika orang pertama kali bertemu dengan Injil air dan Roh ini, mungkin nampaknya sangat kecil dan tidak secara khusus memiliki harga yang sepadan, tetapi bagi orang-orang yang sudah menerimanya di dalam hati mereka, kebesaran dari kerajaan Allah sudah dipenuhi di dalam hati mereka. Ini menunjuk kepada proses di mana seorang kudus yang dilahirkan kembali kemudian menjadi para pekerja yang bekerja bagi kerajaannya. Kerajaan Allah ini, dengan kata lain, dimulai dan kemudian disempurnakan melalui iman kepada Injil air dan Roh, yang kuasanya adalah seperti biji sesawi. Ketika kita percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan Yesus kepada kita, kita akan menjadi anak-anak Allah sendiri, dan orang-orang yang demikian kemudian juga akan menjadi para hamba Allah yang akan membawa orang-orang berdosa kembali kepada Allah. Yesus mengatakan kepada kita melalui perumpamaan ini bahwa para hamba Allah membangun kerajaan Allah, merangkul orang-orang berdosa yang tidak terhitung banyaknya ke dalam tangan mereka, dan membawa semua itu kepada Tuhan. Tuhan tidak berbicara tanpa perumpamaan. Matius 13 ayat 34 sampai 35 mengatakan, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Apakah hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan? Hal itu yaitu kuasa Injil air dan Roh yang bisa membangun kerajaan Allah. Tuhan kita sudah menyembunyikan kuasa Injil air dan Roh, Injil surgawi itu, sehingga menjadi rahasia di bumi ini. Melalui perumpamaan ini, dengan kata lain, Tuhan berbicara mengenai bagaimana kerajaan Allah dapat dibangun di atas bumi ini. Kita bisa melihat bahwa adalah melalui orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh, sehingga kerajaannya akan bisa dibangun di bumi ini. Dengan kata lain, adalah melalui iman dari orang-orang yang tidak memiliki dosa ini, yang sudah dilahirkan kembali melalui kuasa Injil air dan Roh, bahwa kerajaan Allah dibangun. Inilah sebabnya Tuhan sudah dengan sempurna
menjadikan orang-orang yang percaya kepadanya menjadi umatnya sendiri dengan kuasa Injil air dan roh, sehingga roh kita tidak akan kekurangan apapun untuk menjadi umat Allah. Dengan memberikan kepada kita kuasa Injil, Tuhan sudah memberikan kesempurnaan kepada kita semua, dan Ia sudah memampukan kita untuk menjadi umat Allah dan pekerja di dalam kerajaan-Nya. Karena itu, melalui para pengerja yang demikian, banyak orang-orang berdosa yang akan mendengar firman Injil air dan roh, Injil yang benar itu. Dan berkumpul di bawah pengajaran mereka. Demikianlah caranya mereka diselamatkan dari dosa mereka, menjadi umat di dalam kerajaan Allah. Yang menerima segala berkat dan perlindungan darinya. Inilah kuasa Injil air dan roh. Injil air dan roh yang berkuasa ini adalah kebenaran yang sempurna bagi kerajaan Allah. Injil ini meneguhkan kerajaan Allah dan menjadikan orang-orang berdosa menjadi umat Allah dengan memampukan mereka untuk dilahirkan kembali. Adalah ketika kita percaya kepada Injil air dan roh, sehingga kerajaan Allah dibangun di dalam hati kita. Orang-orang benar diubahkan menjadi umat Allah, dan para pencinta dunia ini diubahkan menjadi para pekerja Allah. Banyak dahulu menjadi milik iblis, sekarang bisa menjadi umat kerajaan Allah dengan menempatkan iman mereka kepada Injil air dan roh yang penuh kuasa. Inilah sebabnya ketika Tuhan berbicara mengenai Injil air dan roh, Ia mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah seumpama biji sesawi, dan Ia langsung kepada intinya. Kebenaran yang dikatakan Yesus ini mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah seumpama seseorang yang menanam biji sesawi di ladangnya, adalah sebuah rahasia yang disembunyikan Allah. Allah Tritunggal sudah merencanakan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Karena iblis dan karena kelemahan mereka sendiri, manusia tidak bisa tidak jatuh ke dalam dosa dan tenggelam di sana. Akan tetapi, Allah memberikan cara yang bisa dipakai manusia jika ia ingin menjadi umat Allah. Inilah sebabnya Allah mengatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Kerajaan Allah, dengan kata lain, adalah rahasia yang tersembunyi mengenai Injil air dan roh yang berkuasa. Karena itu, ketika manusia percaya kepada Injil air dan roh, mereka akan menerima pengampunan dosa dan menjadi orang-orang benar. Mereka akan menjadi umat Allah dengan iman mereka kepada Injil yang benar. Mereka juga menjadi para pekerja Allah dengan iman. Melalui Injil ini, anak-anak yang tadinya diusir akan menjadi sasaran utama dari berkat Allah. Selain dari iman kepada Injil air dan roh ini, tidak ada sesuatu pun yang bisa berubah menjadi orang-orang yang diberkati demikian. Apakah Anda akan menjadi umat Allah kalau Anda hanya percaya kepada darah di kayu salib saja?
yang secara sempurna dan lengkap menjadikan Anda sebagai umat Allah dan yang sudah membentuk Anda menjadi pekerja di dalam kerajaan-Nya adalah Injil air dan Roh ini. Tuhan atas Injil air dan Roh yang berkuasa ini tidak lain adalah Tuhan kita sendiri. Anda dan saya jangan pernah meremehkan kuasa Injil air dan Roh ini, karena Tuhan kitalah yang sudah datang ke dunia ini dan memberikan kepada kita Injil ini karena anugerahnya. Dalam pandangan sepintas, Injil yang keliru itu mungkin tampaknya sangat mirip dengan Injil keliru yang hanya percaya kepada darah di kayu salib. Tetapi secara tegas bisa dikatakan, Injil air dan Roh ini ada di dalam dimensi yang sama sekali berbeda dengan segala Injil yang lain. Kita harus menjadi umat Allah dengan percaya kepada Injil air dan Roh yang penuh kebenaran ini. Melalui Injil ini, kita harus terlebih dahulu diampuni dan dikuduskan, diselamatkan dari dosa kita, dan menjadi anak-anak Allah dan para pekerjanya yang sangat berharga. Kita juga harus memberitakan Injil air dan Roh yang penuh kuasa ini kepada mereka yang masih terbelenggu oleh iblis. Adalah ketika kita melakukan hal ini, sehingga orang-orang dalam jumlah yang sangat banyak kemudian akan bisa menerima pengampunan dosa mereka. Yesus berbicara mengenai rahasia tentang surga ini supaya jangan sembarang orang bisa memahaminya. Ia mengatakan bahwa kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang ditaburkan orang di ladangnya, dan bahwa meskipun biji itu pada awalnya sangat kecil, pada saatnya ia akan bertumbuh menjadi sebuah pohon, dan burung-burung di angkasa datang dan bersarang di cabang-cabangnya. Ketika orang-orang tidak memiliki iman kepada Injil air dan Roh yang penuh dengan kuasa ini, semua orang menjadi budak iblis dan hanya akan sampai kepada kematian. Tetapi melalui orang-orang yang percaya kepada Injil yang benar ini, bangkit umat Allah di dunia ini, dan banyak yang kemudian diberkati oleh Allah. Apakah ada Injil yang benar selain dari Injil air dan Roh itu? Tidak ada. Kalau ada seseorang yang masih bertanya-tanya dan mencari tahu, benarkah kalau saya percaya kepada Injil air dan Roh ini dan mengikuti Tuhan? Atau apakah ada Injil yang benar selain dari Injil ini? Saya mendorong mereka untuk berbalik dari kebodohan ini. Orang-orang yang mengaku beragama di dunia ini juga masih sama seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Mereka berpikir bahwa hanya karena mereka berpaling dari kehidupan keagamaan mereka kepada kekristenan dan berusaha menjalani kehidupan mereka sebaik mungkin. Artinya, mereka percaya kepada Allah dengan benar, tetapi pada kenyataannya adalah bahwa mereka bahkan menjadikan diri mereka sebagai tanah yang berbatu karena mereka tidak bisa memahami firman Allah. Karena terhalang oleh tembok agama dunia yang kokoh, mereka tidak bisa memahami betapa berdosanya mereka dan betapa lemahnya kehidupan mereka. Bahkan sekarang, karena itu, orang-orang itu harus memahami betapa penuh hawa nafsu kehidupan mereka, mengenal diri mereka dan mencari firman kebenaran. Mereka harus percaya
Dengan kata lain, bahwa Tuhan kita dengan memberikan Injil air dan Roh yang penuh kuasa karena berbelas kasihannya kepada kita, sudah melenyapkan segala dosa kita sekali untuk selamanya dan sudah menyelamatkan kita dengan sempurna. Yang harus kita lakukan hanyalah percaya kepada hal ini dan dengan demikian menjadi anak-anak Allah. Yang kemudian harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Namun karena masih banyak orang-orang yang tidak percaya dengan cara demikian, dari masih ragu, Allah menjadi kecewa. Apakah ini Injil yang penuh kuasa atau bukan? Haruskah saya percaya kepada Injil ini atau tidak? Bagi mereka yang masih ragu-ragu demikian, saya menasihati mereka supaya menanggalkan keraguan mereka dan memastikan bahwa mereka percaya kepada Injil air dan Roh. Biji sesawi itu kecil, tetapi memiliki potensi yang luar biasa. Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga adalah seumpama biji sesawi yang ditaburkan seseorang di ladangnya. Berapakah kecilnya biji sesawi itu? Biji itu sangat kecil, sehingga sulit bagi Anda untuk melihatnya dengan mata Anda. Dan kalaupun Anda berusaha untuk melihatnya, lalu Anda bernapas terlalu keras, biji itu akan terbang. Inilah yang dinamakan biji sesawi. Bagaimana kemudian biji ini menjadi sebuah pohon kalau ia demikian kecil? Semua orang mungkin bertanya demikian. Tetapi sekali benih biji itu berkembang, maka akhirnya ia akan menjadi pohon yang sangat besar. Ia bisa menyediakan tempat di mana burung-burung bisa hinggap dan bernyanyi, menghasilkan kerimbunan yang bisa menghasilkan keteduhan bagi yang terlindung dari terik matahari dan menerangi dari tiupan angin dan hujan yang deras. Ketika kita pertama kali bertemu dengan Injil air dan Roh, mungkin kita juga berpikir, apa kehebatan hal itu? Tetapi menunjuk kepada Injil ini, Tuhan mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang sudah tersembunyi sejak dunia diciptakan. Ia mengatakan di dalam pembacaan kita hari ini, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Salah satu perumpamaan itu adalah bahwa kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang ditaburkan seseorang di ladangnya. Kerajaan Allah muncul melalui orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh. Yesus mengatakan bahwa melalui orang-orang yang dilahirkan kembali oleh Injil air dan Roh inilah kerajaan Allah muncul dan berkembang, dan umatnya akan datang. Sebagaimana nyala api yang kecil bisa berubah menjadi api yang sangat besar dan membakar hutan yang luas, adalah melalui orang-orang yang memberitakan Injil air dan Roh. Dengan kata lain, bahwa banyak orang akan bisa menjadi anak-anak Allah. Inilah sebabnya kita jangan sampai mengira bahwa Injil air dan Roh itu tidak ada gunanya, atau berpikir dalam ketidaktahuan kita, "Saya yakin bahwa ada yang lebih baik dibandingkan dengan Injil air dan Roh ini." Begitu banyak orang di dunia ini sudah menyelidiki begitu banyak pengajaran, menghasilkan banyak pelajaran. Apakah ini berarti
bahwa apa yang dikatakan para teolog itu salah. Kalau Anda sungguh-sungguh memiliki pemikiran yang demikian, Anda harus menyingkirkannya. Pahamilah kenyataan bahwa biji sesawi itu yang nampaknya tidak berharga dan diabaikan manusia, akhirnya berkembang menjadi pohon yang sangat besar. Akuilah kenyataan bahwa adalah kuasa Injil air dan Roh yang sudah menjadikan Anda dan saya yang dulunya adalah orang-orang berdosa menjadi orang-orang benar. Sudahkah dosa-dosa Anda dihapuskan karena doktrin-doktrin seperti doktrin pengudusan bertahap atau doktrin Calvinis tentang pembenaran? Sudahkah Anda menjadi orang-orang benar dengan menghadiri pertemuan Pentakosta yang menekankan pengalaman rahasia pribadi Anda? Teologi, doktrin, dan kebenaran manusia sama sekali tidak memiliki kuasa untuk melenyapkan dosa manusia. Hanya kuasa Injil air dan Roh yang bisa melenyapkan dosa-dosa kita, menjadikan kita sebagai umat Allah, dan dengan menjadikan kita umat di dalam kerajaan Allah, membangun kerajaan ini di dunia ini. Oleh siapakah kerajaan surga ini dibangun? Kerajaan surga dibangun hanya oleh orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Allah sudah memilih kita di dalam Kristus dan menjadikan kita sebagai umat-Nya di dalam Kristus. Singkatnya, di dalam Yesus Kristus Anak-Nya sajalah Allah Bapa merencanakan keselamatan kita, yaitu karena Yesus Kristus dilahirkan ke dalam dunia ini, dibaptiskan, mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita. Ia sudah memungkinkan kita untuk menjadi anak-anak Allah sendiri dengan percaya kepada Injil air dan Roh yang penuh kuasa ini. Dengan melakukan semuanya itu, Ia sudah memampukan kita untuk percaya kepadanya dan bersyukur kepadanya. Ini sudah menjadikan kita memuji kemuliaan Allah. Kita kemudian sudah mengenal kehendak Allah terhadap diri kita yang sudah menjadi rahasia yang tersembunyi sejak dunia diciptakan. Dengan iman kita kepada kebenaran yang dinyatakan di dalam perumpamaan mengenai penabur, kita bisa memahami firman kebenaran surga, kerajaan Allah, menjadi milik dari orang-orang yang memiliki iman jenis ini. Dengan kata lain, kerajaan surga menjadi milik orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh. Tidak seorang pun yang merasa rohani yang layak menerima kebenaran. Orang-orang yang keras kepala secara rohani hanya terpaku kepada pengertian yang sudah ada, bahkan meskipun itu terbukti tidak benar. Ada pepatah yang mengatakan, kita tidak pernah berpikir dua kali tentang apa yang didukung oleh suara mayoritas. Dengan demikian, banyak orang Kristen yang bahkan tidak pernah berpikir mengenai kemungkinan akan kesalahan iman mereka, karena mayoritas mutlak orang Kristen percaya bahwa hanya darah di kayu salib saja kebenaran kepada keselamatan mereka. Inilah sebabnya orang-orang Kristen zaman ini penuh dengan orang-orang percaya yang buta demikian. Akan tetapi, tidak benar kalau kita bisa aman hanya karena kita memiliki iman yang kuat kepada sesuatu tertentu. Memiliki iman kepada Yesus sekedar sesuai pemikiran kita sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama di dunia ini, seolah-olah hal itu hanyalah sekedar pengakuan keagamaan belaka, bukanlah percaya kepada Injil air dan Roh yang benar.
Sebelum mengenal Injil air dan Roh, kita tidak memiliki Injil Allah yang sudah sungguh-sungguh melenyapkan segala dosa kita. Untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati bukanlah sesuatu yang bisa didapat hanya oleh para abdi Allah yang penuh kuasa seperti Rasul Paulus atau Petrus. Meskipun demikian, mereka yang tidak memahami Injil air dan Roh mengatakan, bagaimana mungkin seseorang bisa tidak memiliki dosa? Hal itu mungkin bagi para abdi Allah yang sangat khusus sebagaimana Abraham, Ishak, Yakub, Elia, Yeskiel, atau Daniel, dan menegaskan bahwa meskipun kita sudah percaya kepada Yesus, kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti para hamba Allah itu. Mereka menjadi Kristen karena mereka merasa bahwa kekristenan adalah agama yang terbesar di dunia ini. Karena Alkitab nampaknya merupakan sebuah teks dan kebenaran yang agung, sesuatu yang mereka rasa harus mereka pahami. Karena mereka sangat tersentuh oleh kasih Yesus di kayu salib. Karena kalau tidak percaya mereka merasa berdosa, dan kalau percaya mereka merasa lebih berhikmat. Karena mereka merasa lebih berbudaya kalau percaya kepada Allah. Karena mereka merasa bahwa mereka akan menjadi lebih memiliki kelas jika mereka berjalan dengan bangga membawa Alkitab di sisi mereka, duduk di gereja, berdoa dan mendengar firman. Dan karena mereka berpikir bahwa mereka akan berubah menjadi intelektual besar kalau mereka mendengar diskusi filsafat tentang Nietzsche, Hegel, atau para pemikir besar serupa di dunia ini. Singkatnya, kebanyakan orang Kristen bertujuan untuk mendapatkan kepribadian yang mereka inginkan pada saat mereka menjadi orang-orang Kristen. Dengan kata lain, hampir tidak ada orang yang sungguh-sungguh menjadi tidak memiliki dosa melalui percaya kepada Yesus yang menjadi umat Allah, yang menjadi anak-anaknya, yang menjadi orang-orang benar, dan yang menjadi pekerja Allah yang berharga. Sangat sedikit sekali yang percaya kepada Yesus dengan kerinduan untuk memiliki iman yang sama yang dimiliki oleh orang-orang benar dan para hamba Allah di dalam Alkitab untuk menjalani kehidupan sebagaimana mereka. Akan tetapi, Tuhan kita tidak ingin kita menjadi sekedar orang beragama. Ia hanya menghendaki agar kita percaya kepada Injil air dan Roh yang memiliki kuasa memampukan kita menjadi anak-anak Allah dan untuk membangun kerajaannya di dunia ini. Saudara seiman, apakah Anda percaya bahwa Injil air dan Roh sudah menjadikan Anda menjadi anak-anak Allah? Ya, Injil yang berkuasa inilah yang sudah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Injil air dan Roh sudah memberikan kepada kita iman yang sama dengan iman Abraham. Bagaimanakah Abraham percaya? Ia percaya kepada firman Allah dengan pengharapan, meskipun ia ada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Imannya adalah demikian, Tuhan, meskipun firman-Mu nampaknya tidak digenapi sesuai dengan pikiran saya yakin bahwa hal itu akan digenapi dengan sempurna, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Iman kita sekarang adalah sama dengan iman Abraham yang diterima Allah. Iman Sarah juga sama dengan iman kita. Bagaimana Sarah mengandung anaknya? Ia menjadi hamil ketika ia percaya kepada janji Allah yang mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki.
Kejadian 18 ayat 14. Secara manusia adalah sesuatu yang mustahil bagi Sarah untuk melahirkan. Ia sudah hampir berusia 90 tahun pada saat itu. Tetapi ini menjadi kenyataan karena Sarah dan Abraham percaya. Karena Allah yang berjanji, Ia pasti akan memberikan seorang anak kepada kita tahun depan. Tentu saja, Sarah tidak bisa percaya kepada firman Allah itu pada awalnya. Tetapi akhirnya ia percaya, bahkan meskipun secara manusia itu mustahil. Sarah mungkin berpikir, aku sudah hidup cukup lama. Tetapi inilah pertama kalinya aku mendengar cerita yang sangat lucu seperti ini. Sudah puluhan tahun saya memasuki masa menopause, dan karena itu mustahil bagi saya untuk bisa melahirkan sekarang ini. Allah mengatakan hal yang sangat aneh, tetapi Ia membalikkan hatinya dan mengatakan, tetapi karena engkau yang mengatakannya, aku percaya. Abraham dan Sarah sungguh-sungguh bisa memiliki anak dan menjadi sangat berbahagia sehingga mereka memberi nama anak itu Ishak. Nama Ishak berarti tertawa. Abraham memiliki begitu anak ketika ia berusia 100 tahun. Abraham begitu bersukacita. Karena itu ketika Ishak disapih, ia mengadakan sebuah pesta besar. Saudara seiman, ketika berusia 75 tahun, Abraham meninggalkan rumahnya untuk mengikuti janji Allah. Dan hanya saat itu, sesudah ia berusia 100 tahun, saat ia akhirnya memiliki seorang anak, betapa lamanya ia sudah menanti dan betapa jauh ia sudah berjalan sesuai pimpinan Allah. Abraham sungguh-sungguh manusia beriman yang mengikuti firman-Nya, meskipun ia tidak melihat adanya kemungkinan di dalam situasi yang dihadapinya. Inilah sebabnya Allah menerima iman Abraham sebagai iman yang berkenan kepada Allah. Sekarang, prinsip iman yang sama seharusnya berlaku bagi kita. Allah mengatakan bahwa melalui Injil air dan Roh yang penuh kuasa, Ia sudah menjadikan kita sebagai umat-Nya, memindahkan kita dari tempat orang-orang berdosa. Tuhan mengatakan bahwa Ia sudah menghapuskan segala dosa kita, termasuk dosa-dosa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, dengan menanggungnya ke atas dirinya melalui baptisannya, dan memperdamaikan semuanya dengan darahnya di kayu salib. Ketika hal ini nampaknya mustahil, tetapi ini adalah suatu kenyataan. Saudara seiman, milikilah iman kepada Injil air dan Roh yang penuh kuasa. Ada tertulis di dalam Alkitab, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat, yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Karena itu, ketika Anda berpegang kepada firman Allah, janji berkat dari Allah akan menjadi milik Anda. Tetapi kalau Anda tidak berpegang kepada firman itu, Anda akan kehilangan semuanya. Sebuah peribahasa Korea mengatakan bahwa garam di dapur tidaklah sungguh-sungguh asin, kecuali jika sungguh-sungguh dipergunakan. Tidak peduli berapapun banyaknya garam di dapur Anda, makanan Anda akan tetap bisa menjadi asin hanya kalau Anda sungguh-sungguh menaruh garam ke dalamnya. Kalau tidak, makanan Anda tidak akan terasa asin sama sekali. Demikian juga, Anda harus berpegang kepada firman Allah yang tertulis dengan iman. Kalau Anda tidak melakukannya,
Injil air dan roh akan menjadi sama sekali tidak berguna bagi Anda. Tidak peduli berapapun banyaknya kuasa yang dimilikinya. Kalau Allah mengatakan kepada Anda bahwa Ia sudah menghapuskan segala dosa Anda dengan Injil air dan roh yang berkuasa, maka Anda harus sungguh-sungguh berpegang kepadanya dengan iman. Kalau dengan iman Anda sungguh-sungguh berpegang kepada firman Allah, maka Injil ini akan menjadi milik Anda. Saudara seiman, saya mendorong Anda semua untuk percaya bahwa biji sesawi di dalam perumpamaan ini adalah Injil air dan roh. Iman kepada Injil air dan roh adalah seperti biji sesawi ini. Mungkin ini nampak sangat kecil sekali, tetapi di dalamnya ada kekuatan kehidupan, dan ketika ia bertumbuh, ia menjadi pohon yang sangat besar yang akan menghasilkan banyak sekali buah. Injil air dan roh menjadikan mungkin bagi seseorang untuk menerima pengampunan dosa, bukan hanya bagi saya, tetapi bagi semua orang yang mendengar firman itu dan mempercayainya. Injil firman surga berkembang seperti ragi. Mari kita membaca Matius 13 ayat 13. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seseorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Di sini Tuhan berbicara mengenai satu perumpamaan yang lain lagi, yang mengatakan bahwa kerajaan Allah akan berkembang ke seluruh dunia melalui Injil air dan roh. Kerajaan Allah, dengan kata lain, akan berkembang demikian. Ketika ayat yang baru saja kita baca, Matius 13 ayat 31 sampai 32, berbicara mengenai kerajaan Allah yang digenapi di dalam roh pribadi kita. Bagian di dalam ayat 33 ini menjelaskan mengenai kuasa Injil air dan roh yang terus berkembang di seluruh planet ini. Ketika dikatakan di sini, kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Itu berarti bahwa Injil berkuasa ini akan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Kerajaan surga di sini menunjuk kepada kerajaan Allah, dan ragi yang diadukkan di dalam ragi 3 sukat sampai menjadi khamir itu menunjuk kepada Injil air dan roh. Injil air dan roh adalah kebenaran yang sempurna yang membawa orang-orang berdosa kepada kebenaran kerajaan Allah. Allah akan menyebarkan Injil yang penuh dengan kuasa ini ke segenap penjuru dunia ini di masa akhir zaman. Ia akan mewartakan Injil ini ke seluruh penjuru dunia ini, sehingga semua orang akan mendengar Injil ini tanpa ada kecualinya. Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diaduk ke dalam 3 sukat tepung terigu. Berapa banyakkah 3 sukat tepung terigu itu? Di zaman dahulu,